Ya, masukannya jangan penuh-penuh ya, Mak. Jadi 3/4 saja. Hai sahabat Kristus, Lese Sony kali ini akan mengajak kalian untuk melakukan dan melihat kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa kita kerjakan di rumah selama kita di rumah saja. Bahkan nanti kalau kita sudah memulai sekolah, sekolahnya juga masih di rumah saja. Jadi seharian kita bisa di HP, bisa di laptop, bisa pakai komputer, kita mengerjakan tugas dan kita mengikuti mata pelajaran kita. Lelah kan? Lese Sony akan ajak kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang non HP, non laptop, non komputer, tetapi menyenangkan, membuat mata sehat, kita dapat udara segar, tetapi di rumah kita mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna. Yuk, Lese Sony ajak kalian, kali ini kita akan melakukan kegiatan apa? Ya, Mak, itu masih kurang ya, Mak ya? Ditambahi ya tanahnya ya? Iya. Ini diisi juga kira-kira 3/4. Iya. Ya. Jadi ini Papa mau ngambil bibit sawi sama daun mint. Oke. Oke ya? Nanti Papa kembali, Papa tinggal tanam bibitnya. Oke, bisa? Nah, ini cari bibit mint. Kita harus cari yang batangnya sudah berwarna ungu. Nah, seperti ini. Ini sudah ungu, sudah bisa ditanam. Kalau masih hijau seperti ini, tidak bisa. Kita mau cari 3 batang. Tinggal dipotong aja. 2. Sama. Nah, ini 3. Kita akan cari bibit sawinya juga. Ini bibit sawinya sudah berumur sekitar 2 mingguan lebih. Lese Sony menyemai. 1. Gampang kan ya, Sobat Kristus? 2. 3. 4, 5. Nah, cukup. Hei, Mak, sudah selesai? Sudah, Pak. Itu ditambahi, Mak, itu kurang masih. Oke. Ya, masih kurang. Mana yang penuh? Ah, ini ya. Itu ditambahi, Mak. Papa yang tanam ya. Ya, oke. Oke. Sobat Kristus, kalau biji mint, tanaman mint tinggal ditanam aja begini. Ini adalah tanaman rambat, jadi paling gampang. Ini juga tanaman mint. Tinggal tanam aja. Tinggal tanam. Gampang kan ya? Ini juga tanaman mint. Oke, Mak, siapkan airnya ya, Mak. Nanti lah sekarang kita mau ini tanaman sawi yang sudah bisa tinggal ditanam, dimasukkan pot. Terus ini juga pakai tangan aja, Sobat Kristus. Sudah bisa. Terus ini masih sisa, enggak apa-apa. Tinggal dikasih tanah lagi gitu. Nah, Mak, kamu bisa siram ya, pelan-pelan ya. Sobat Kristus, untuk memindahkan bibit ini, menanam di pot yang baru, tidak boleh siang hari, pagi hari atau sore hari. Karena kalau siang, daun-daun ini berproses namanya fotosintesis. Jadi nanti bisa layu, bahkan bisa mati. Jadi kalau mau tanam bibit, lebih bagus pagi atau sore. Lah, Sobat Kristus kalau mau cari bibit, bisa cari di Superindo atau toko pertanian kayak begini ada. Murah, ini murah sekali. Atau kalau mama papa masak di dapur, minta itu biji-bijiannya kayak begini. Dikumpulkan, lalu sampai kering baru ditanam. Nanti kalau sudah umurnya bisa dipindahkan. Begitu Sobat Kristus. Mak, siram, Mak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, papa bantu ya. Dipompa. Lah begini, kalau nyiram tidak boleh pakai selang yang kenceng karena masih baru, takutnya bisa roboh. Jadi pakai air yang kecil begini. Oke Sobat Kristus, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, tetap di rumah, kerjakan banyak hal yang bisa dikerjakan, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Shalom Sobat Kristus, bagaimana kabar kalian? Hari ini siapa yang bangun di pagi hari dengan semangat, kemudian bersemangat pula untuk bersiap-siap mengikuti ibadah sekolah minggu online? Kak Dia harap Sobat Kristus semuanya bersemangat, termasuk papa dan mama yang mendampingi Sobat Kristus beribadah dari rumah. Hari ini Kak Dia ditemani oleh Kak Gaby dan juga Kak Paula. Nah, Sobat Kristus, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Dia ajak kita bersama untuk menundukkan kepala. Kita akan berdoa, siapkan hati dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat berdoa, memuji Tuhan, dan menerima firman Tuhan hari ini dengan baik. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah sekalipun dari rumah. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami juga semangat, terlebih lagi Engkau telah memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Kristus, kita sudah memasuki bulan Juli nih. Artinya semakin dekat untuk Sobat Kristus semua kembali mengikuti pelajaran dari sekolah. Sobat Kristus akan kembali belajar hal-hal baru, pengetahuan baru, ilmu baru, bahkan wali kelas yang baru. Tentu hal itu sangat menyenangkan. Dan belajar hal-hal baru itu akan membuatmu semakin pandai dan semakin berguna di masa yang akan datang. Sobat Kristus, hari ini Kak Dia membawa sebuah senter. Kalian tahu apa itu senter? Pasti tahu ya. Senter adalah sebuah alat yang digunakan sebagai alat penerang. Sebuah senter memerlukan sebuah sumber energi hingga akhirnya nanti akan menghasilkan cahaya yang berguna untuk menerangi atau menjadi penerang. Nah, Sobat Kristus, bersekolah dan belajar adalah seumpama energi, sumber energi yang dapat menghasilkan kepandaian. Nah, sehingga akhirnya dapat digunakan di masa yang akan datang. Kita harus tekun dan rajin belajar, sehingga kita mempunyai banyak energi supaya bisa menghasilkan terang yang berguna. Kemampuan dan kemauan kita untuk belajar adalah berkat dari Tuhan. Tapi ada berkat yang jauh lebih besar dari itu. Kita bisa jauh lebih bersinar, kita juga bisa sangat berguna tanpa harus bekerja keras untuk menghasilkannya. Kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena berkat Tuhan yang satu ini adalah berkat yang istimewa dari Yesus. Yesus menebus kita dari dosa kita. Hidup kita yang gelap karena dosa telah diubahkannya menjadi terang. Sebab Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan kita menjadi terang. Sobat Kristus di rumah, mari kita memuji Tuhan. Sebab Yesus telah menjadikan kita terang yang bercahaya, supaya kita dapat berguna dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Yesus terang dunia. Naikkan pujian ini dengan semangat ya. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya dan selamatlah. Yesus telah diterima
Oke, Sobat Kristus, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca ayat Mas minggu ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa supaya kondisi bangsa dan negara kita semakin membaik. Rakyat Indonesia menjadi warga yang taat peraturan dan pemerintahan supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Yang kedua, kita berdoa untuk guru dan teman-teman kita di sekolah. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga dan memberikan semangat yang baru kepada guru dan teman-teman kita untuk memasuki tahun pelajaran yang baru. Oke adik-adik, dengan sikap yang sopan, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati bangsa dan negara kami. Dan kami terus berdoa kiranya wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia dengan segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang taat akan peraturan sehingga COVID ini boleh segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa dan normal kembali. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Tahun ini, bulan ini kami memasuki tahun pelajaran yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan menambahkan semangat untuk kami belajar. Tuhan juga menambahkan semangat kepada guru-guru kami melayani anak-anak supaya bisa tetap belajar sekalipun dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membaca ayat Mas minggu ini. Ayat Mas kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai dari alamatnya dulu, pasalnya, kemudian ayatnya, baru kalimatnya. Kak Dia bersama Kak Gaby dan Kak Paula di sini juga akan membaca dengan penuh semangat. Kalian sudah siap? Efesus pasal 5 ayat 15. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita tidak boleh seperti orang bebal, artinya orang yang tidak bertanggung jawab atau sembarangan saja dalam hidupnya. Malas, suka menunda-nunda melakukan hal-hal baik, tidak serius di dalam mengerjakan kewajiban dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi orang bijak, yakni orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus diam, atau dalam bahasa Inggrisnya itu freeze, ketika kita mulai sembarangan dalam hidup kita, dan kita mulai bebal dalam hidup kita. Kita harus diam, atau freeze, dan mengingat firman Tuhan, lalu mengikuti petunjuknya dan pimpinannya, supaya kita tetap menjadi terang. Ingat bahwa Tuhan telah menjadi terang dalam hidup kita, agar kita memuliakan namanya. Maka kita harus terus menjadi terang dan bersinar dengan melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Pujian Wake Me Up akan menolong kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini bertempo cepat dan sangat bersemangat. Karena itu, jangan enggan untuk menyanyikannya dengan penuh semangat. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan bersukacita. You are the truth. Snap me back so I
Hai Sobat Kristus, apakah kita pernah berjalan-jalan di tempat ini? Atau mungkin kita pernah rekreasi atau berkemah di tempat ini? Nah, Sobat Kristus, ini yang Lose maksud. Pernahkah kita berjalan-jalan atau rekreasi atau kita berkemah di tempat ini? Lose belum pernah. Saya yakin Sobat Kristus juga tidak pernah. Kalau kita lihat tempat ini, kita akan lihat ada orang tua yang meninggal, ada orang dewasa, ada pemuda, bahkan masih remaja SMP sudah meninggal. Bahkan lagi masih anak-anak, mereka sudah meninggal. Ketika orang sudah meninggal, sudah mati, mereka tidak bisa mengerjakan apapun. Bahkan hal sekecil apapun sudah tidak bisa. Makan snack pun tidak bisa. Sekolah, tambah lagi tidak bisa. Mau jalan-jalan, tidak bisa. Jadi kalau orang sudah meninggal, artinya hidupnya sudah selesai. Dia sudah tidak bisa mau apa-apa lagi. Jadi Sobat Kristus, kalau hari ini kita masih hidup, berarti hidup yang kita punya itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan, kita harus jalani dengan yang terbaik. Karena kalau kita sudah mati seperti ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Harta kita yang banyak, tidak bisa. Betul Sobat Kristus. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apapun. Sekecil apapun kita sudah tidak bisa. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, sekalipun Sobat Kristus stay di rumah, mengerjakan banyak tugas di rumah, belajar di rumah, jangan lupa, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena kamu masih diberikan hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat ya. Di sini masih anak sudah meninggal dikuburkan. Remaja sudah meninggal dikuburkan. Pemuda juga meninggal dikuburkan, bukan? Ya, jadi saat kita meninggal, maka siapapun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa sekolah, tidak bisa main. Bahkan semua cita-cita yang kita inginkan, sekalipun itu yang terbaik, semuanya sudah tidak bisa kita lakukan. Jadi waktu kita meninggal, kita sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Mau sweet batu gunting kertas, tidak bisa. Mau marah juga tidak bisa. Mau ketawa juga tidak bisa. Bahkan kita mau menggerakkan bulu mata, kita juga tidak bisa. Begitu luar biasa dan berharganya hidup yang diberikan oleh Tuhan. Sobat Kristus, tahukah bahwa saat kita masih hidup, kita masih bisa bernafas? Wow, itu adalah anugerah Tuhan Yesus yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kok anugerah? Kan hidung saya sendiri loh, paru-paru saya sendiri loh, Sobat Kristus, Lose Sony di sini punya tabung oksigen. Ada yang pernah tahu? Lose sempat cek ini di toko online. Jadi kalau kita mau hitung, harganya sekitar 700.000. Itu yang paling minim, 700.000. Kalau mau diisi ulang lagi, itu 500.000 bayarnya. Jadi kalau orang dalam kondisi sakit, kalau dia pakai tabung oksigen ini, setiap kali habis 4 jam pemakaian begitu, lalu dia isi ulang lagi. Jadi kalau kita mau hitung-hitung ini, dalam 1 hari ada 24 jam begitu, per jamnya itu kita hitung 500.000. Jadi kalau 24 jam berarti ada 6 tabung oksigen. Jadi 3 juta per hari yang harus kita siapkan untuk kita bisa bernafas dengan oksigen. Kalau 30 hari berapa? 180 tabung. Jadi kalau 180 tabung dikali 500.000 dalam waktu 1 bulan begitu, cuma 90 juta. Sedikit ya, cuma 90 juta. Dalam 1 bulan, mahal sekali itu, bukan cuma 90 juta. Jadi dalam 1 bulan, uang kita akan habis, itu untuk 1 orang. Untuk membeli tabung oksigen ini supaya kita bisa bernafas.
Kalau dalam 1 tahun Sobat Kristus, ayo coba dihitung. Berapa? Ada 1.080.000.000 dalam waktu 1 tahun. Bayangkan, untuk kita bernafas oksigen saja, kalau Tuhan tidak menyediakan buat kita, kita akan mengeluarkan begitu banyak uang. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bernafas, oh itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Sobat Kristus, hari itu Tuhan Yesus keluar dari daerah Kapernaum menuju ke kota Nain. Kurang lebih 30 km. Jaraknya begitu jauh. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di kota Nain, itu sudah sore hari. Sudah sore, matahari sudah turun, dan suasana ramai di pintu gerbang kota Nain. Tidak seperti biasanya begitu. Hari itu sangat ramai, tapi keramaiannya itu keramaian yang sangat menyedihkan. Karena ada tangisan, bahkan ada seorang ibu yang menangis histeris begitu karena terjadi sesuatu. Kenapa sampai sang ibu ini menangis begitu keras? Ternyata di sana ada peti mati yang isinya jenazah. Sang ibu ini menangis di depan peti mati ini dan dia sangat meratapi akan kehilangan, tetapi tidak tahu siapa. Tuhan Yesus dari kejauhan bersama dengan murid menghampiri keramaian itu. Kenapa kok bisa sampai begitu histeris menangisnya? Siapakah yang meninggal? Suaminya kah? Anaknya kah? Atau tetangganya kah? Tidak tahu. Dan ketika Tuhan Yesus mulai menghampiri di pintu gerbang kota Nain, dia menjumpai seorang ibu itu menangisnya tak henti-hentinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, jangan menangis. Aku tahu kesedihanmu." Sang ibu ini kaget, ini siapa ini? Belum pernah tahu, belum pernah dengar. Tapi hari itu dari semua yang begitu banyak orang, Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, jangan menangis." Gimana tidak menangis? Anak satu-satunya, anaknya dia yang laki telah dipanggil Tuhan. Meninggal dalam usia yang sangat muda. Selama ini anaknya ini membantu dia bekerja, mendampingi dia di rumah, mencari nafkah, pengganti suaminya yang meninggal. Tetapi hari ini semuanya harus berhenti. Bahkan anak muda ini yang punya cita-cita yang baik pun hari itu sudah tidak bisa lagi untuk dicapai oleh anak muda ini. Kenapa? Karena sudah meninggal. Maka ibu janda ini begitu sedih, begitu meratapi kehilangan anaknya yang dipanggil Tuhan. Coba bayangkan Sobat Kristus, begitu sedihnya ibu janda ini. Nah, Sobat Kristus, tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri jenazah anak muda yang sudah mati dan tidak bisa bergerak lagi itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Waduh. Sang wanita, ibu janda ini sangat kaget sekali ketika mendengar Tuhan Yesus berkata, "Hei anak muda, bangkitlah." Firman Tuhan berkata, "Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata." Dan Yesus menyerahkan ke ibunya. Coba perhatikan Sobat Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Bangkitlah." Anak muda itu bangun, bangkit, duduk dan mulai berkata-kata. Yang sebelumnya kesempatan itu tidak ada, bukan? Ini adalah anugerah yang luar biasa. Pemuda itu hanya bisa tertidur di peti mati, tidak bisa bergerak, tinggal dikuburkan saja. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Anak muda, bangunlah, bangkitlah." Lalu anak muda itu bangun, duduk dan berkata-kata. Yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Luar biasa, bukan? Itu kesempatan kedua. Ketika anak muda ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dihidupkan, diberikan hidup lagi. Lalu dia boleh tahu siapa yang menghidupkan dia. Ini penting. Bukan saja itu, anak muda ini yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh Tuhan Yesus, bisa bekerja lagi, bisa bertemu dengan ibunya, bisa melakukan banyak hal dan bahkan melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang.
Ketika anak muda ini mati, tidak bisa. Ketika Lelsesoni mati, juga tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ibadah streaming tidak bisa, ke gereja juga tidak bisa, makan juga tidak bisa. Ini hal penting, bukan? Anak muda ini ketika dia bangun, dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa, Sobat Kristus. Yang pertama, anak muda ini diberikan hidup. Dia bisa bernafas, dia bisa melihat lagi. Lalu yang kedua, dia diberikan anugerah terbesar. Dia berjumpa dengan Yesus. Coba bayangkan, kira-kira anak muda ini lupa enggak sama siapa yang membangkitkan dia? Tidak mungkin, Sobat Kristus. Kalau diberi uang 1.000 mungkin ya bisa lupa. Kalau diberi kue mungkin juga bisa lupa. Atau dikasih uang 1 juta ya mungkin ingat 1 tahun. Dikasih uang 20 juta ya mungkin ingat 5 tahun. Tetapi kalau sudah diberikan hidup begitu, lalu boleh percaya kepada Tuhan Yesus begitu, yang membangkitkan dia, wah, itu anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan Yesus kepada anak muda ini. Sobat Kristus, kalau hari ini kita masih hidup, itu anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita di rumah, stay at home, kita melakukan banyak hal tapi terbatas, itu anugerah karena kita masih diberikan hidup. Ingat, kalau hari ini kita masih hidup, masih bernafas, itu anugerah yang harus kita syukuri. Karena kalau kita sudah mati, kita juga sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Sobat Kristus, Efesus pasal 5 ayat 15 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita sangat berharga. Bukan saja berharga loh, sangat serius untuk dihidupi. Meski itu hal kecil, hal sederhana. Kenapa? Karena kita melakukannya, karena kita taat kepada Tuhan Yesus. Sobat Kristus, coba bayangkan kalau kita pakai tabung oksigen ini. Setiap hari kita harus keluar uang berapa? 3 juta. 1 bulan 90 juta. Gajinya Lelsesoni berapa? Gajinya orang tua kita berapa? Uangnya banyak, akan cepat habis. Itu belum papa, mama, adik, kakak, belum yang lainnya. Jadi kalau kita hari ini masih di rumah, tapi kita masih bisa menghirup udara segar, banyak melakukan hal sekalipun terbatas, belajar dok di rumah begitu, membantu orang tua begitu, dan kita belum masuk sekolah, ingat, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terlebih lagi, karena kita adalah orang-orang yang percaya, kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Sobat Kristus, bersyukurlah untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kamu. Bersyukurlah untuk iman keselamatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan lakukan, sekalipun itu kecil, sekalipun itu sederhana, lakukan yang terbaik. Karena apa? Hidup ini adalah anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Lelsesoni mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami masih muda, kami masih anak-anak, kami masih remaja, dan Tuhan memberikan kami hidup. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kami beli dengan apapun. Maka kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan berikan kepada kami hidup kekal, anugerah terbesar, di mana Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami, sehingga kami memiliki hidup yang berharga. Setiap hal yang kami kerjakan, kami tahu, kami mengerjakannya karena hidup kami berharga di mata Tuhan. Ketika kami belajar di rumah, kami tahu, kami melakukannya karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita harus sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita memiliki hidup yang berharga. Terang Kristus menjadikan hidup kita berharga dan dilihat banyak orang. Maka kita harus terus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Melakukan hal-hal yang baik dan benar, sekalipun sederhana, adalah hal yang memuliakan Tuhan. Tekun belajar dan bekerja keras dalam pendidikan juga adalah hal yang memuliakan Tuhan. Mari berjanji dalam diri sendiri untuk tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun kita masih kecil atau kita mulai beranjak besar, hal sederhana atau hal luar biasa yang kita lakukan, mari lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sobat Kristus, tetap bersemangat ya. Sekalipun back to school, tetapi kita semuanya tetap belajar di rumah. Tetap bersemangat, tetap berkarya, dan memuliakan Tuhan dengan apa saja yang kita kerjakan di rumah. Nah, Sobat Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan harapkan syukur
Kiranya Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati Sobat Kristus. Tetap bersemangat, tetap berkarya, dan tetap memuliakan Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Nah, Sobat Kristus, tiba saatnya info sekolah minggu GKT 3. Selalu Loh Sesoni mengingatkan, jangan lupa follow IG sekolah minggu GKT 3. Kalau ada teman-temanmu belum follow, kasih tahu supaya IG kita rame dan banyak teman-teman kita yang mengetahui tentang ibadah Komisi Anak GKT 3. Yang kedua, kuis. Ini yang kita tunggu-tunggu. Loh Sesoni akan bacakan 2 kali dan tidak diulang. Jadi perhatikan ya. Dalam cerita firman Tuhan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, apa yang dilakukan anak muda Nain setelah Tuhan Yesus berkata, "Hei anak muda, bangkitlah." Sobat Kristus bisa cari di Lukas ya. Loh Sesoni ulangi lagi. Dalam cerita firman Tuhan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, apa yang dilakukan anak muda Nain setelah Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama, spasi, pos Sekolah Minggu, jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus yang paling benar menjawab dan tentu saja ada hadiah dari guru sekolah minggu. Lalu yang ketiga, Sobat Kristus kirim video pendek pertanyaan apa saja, bisa kirim ke Loh Sesoni via WA. Siapa yang mengirimkan video pendek atau pertanyaan lewat chat WA akan mendapatkan souvenir dari Loh Sesoni. Yang keempat, jika ada saran tentang kebaktian online sekolah minggu GKT 3, Sobat Kristus bisa juga mengirimkan usulan atau masukan. Seperti apa ibadah online Komisi Anak GKT 3. Nanti guru sekolah minggu akan berdiskusi. Siapa tahu masukan-masukannya membuat kebaktian Komisi Anak GKT 3 lebih baik. Yang kelima, jangan lupa tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kalau belum sempat dan memang tidak ada uang untuk persembahan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetapi bagi Sobat Kristus yang mau memberikan persembahan bisa via rekening BCA gereja. Kalau tidak bisa transfer, minta tolong orang tua. Atau kalau punya QRIS, Sobat Kristus bisa memakai QRIS itu, ada yang punya OVO, GoPay, ShopeePay, silakan. Persembahan itu diberikan untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Atau Sobat Kristus mau naruh dulu, simpan di amplop. Kalau nanti ibadah dimulai, uangnya dibawa, lalu diserahkan ketika ibadah Komisi Anak sudah dimulai. Sobat Kristus, sampai di sini ibadah sekolah minggu GKT 3. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you.